workshop yang dihadiri SMA siswa-siswa STDKI Jakarta. Nah, tahu gak sih Sobat Stay, ada selebgram Kak Auzura yang juga mahasiswa Stay yang hadir di acara ini loh. Yuk kita tanya-tanya yuk ke Kak Auzuranya. Halo Kak Auzura, wah gak nyangka banget nih bisa ketemu Kak Auzura di sini ya. Nah, mumpung lagi Kak Auzura di sini, kita tanya-tanya yuk. Nah, Kak Auzura, kan tadi ngikutin acara workshop ya. Nah, menurut Kakak gimana nih acaranya nih, seru atau enggak? Ya, kalau menurut aku tadi acaranya seru banget sih. Udah gitu kan dari mulai pemateri-pematerinya juga, setiap detail materinya itu emang materi yang dibutuhin sama kita sekarang gitu, tentang teknologi di 4.0 sekarang kan. Itu perlu banget sih. Nah, dari acara yang tadi, apa sih yang Kakak dapat dari workshopnya? Banyak hal sih, terlebih kan aku sekarang fokus di media sosial juga. Jadi ya tadi yang kayak aku bilang, ini kan semua membahas tentang teknologi saat ini, platform gitu kan, bagaimana cara kita untuk memaksimalkan media yang ada gitu. Itu semua kepake sih untuk aku pribadi ya. Oh iya, benar banget. Nah, Kak Auzura ini kan banyak banget ya followersnya ya. Nah, mungkin tiap hari bisa bikin konten gitu ya Kak? Iya, biasanya tuh tiap hari mungkin 2-4 konten kali ya sehari. Banyak banget. Itu juga belum endorse produk-produk ya? Belum, kalau itu kan gak tiap hari. Oh, itu gak tiap hari ya, semoga aja tiap hari ya Kak. Amin ya Allah. Nah, terus juga Kak Auzura ini kan juga masih kuliah ya di Stay ya? Iya. Nah, gimana sih, aku minta tipsnya nih buat bagi waktu supaya aturnya tuh baik gitu antara kuliah dan juga buat konten-kontennya gitu secara maksimal. Nah itu sebenarnya tuh sebelumnya juga aku sempat agak kesusahan juga ya kayak karena kan kaget gitu pertama kan harus bisa ngebagi waktu antara kerjaan nih di sosmed bikin konten dengan kuliah gitu. Kadang tuh ada waktu yang kayak mereka bentrok kan. Nah mungkin caranya adalah dengan pertama kita pilih nih mana yang lebih urgent. Kalau untuk aku tuh kuliah lebih urgent. Apalagi sekarang aku udah mau masuk semester akhir kan. Nah jadi tuh cara aku ngebagi waktunya adalah dengan aku kosongin jadwal-jadwal aku. Kayak aku udah kunci nih, udah aku lock setiap tanggal sekian itu aku nggak bisa karena aku ada mata kuliah, jadi aku nggak nerima kerjaan di hari itu juga. Mungkin kalaupun aku perlu ngonten, aku ngontennya nanti setelah kuliahnya selesai. Kayak gitu sih kalau cara aku. Jadi lebih pentingin kuliah dulu ya daripada konten karena biar selesai satu-satu dulu. Iya bener gitu. banget. Nah satu lagi deh Kak, boleh dong Kak kasih pesan-pesan gitu buat teman-teman yang siswa-siswa SMK dan atau SMA yang masih bingung nih kuliah di mana? Iya buat adik-adik semuanya yang masih bingung, kalian masih bertanya-tanya mau kuliah di mana ya kan. Untuk adik-adik semuanya nggak usah bingung-bingung. Mending ikut aja sama aku ya, kita kuliah di STIE Rawamangun ya, Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia yang ada di Rawamangun. Kebetulan aku di sini tuh ada 2 jurusan ya? Yang S1 ya, ada manajemen sama akuntansi. Aku pribadi ngambil manajemen. Pokoknya kalian gak akan pernah nyesel deh untuk kuliah di sini. Apalagi manajemen untuk saat ini dan akuntansi itu masih dibutuhkan dan akan selalu dibutuhkan. Bahkan di dunia aku aja sekarang itu masih berkaitan dengan manajemen dan akuntansi loh. Tahu tentang inflasi kan? Itu ada di manajemen. Itu juga berkaitan langsung sama kerjaan aku sekarang. Itu berpengaruh. Jadi perlu banget manajemen sama akuntansi gitu. Nah, oke Kak Auzura, makasih banyak ya Kak udah mau aku wawancarain. Semoga kita bisa bertemu nih di waktu kesempatan lain ya. Sukses terus ya konten-kontennya. Amin juga. Dan semangat juga kuliahnya kan Kak Auzura juga mau semester akhir ya. Semangat terus ya. Iya pasti, baik tim buat kita semua. Iya. Stay Indonesia. Jaya. Nah, kalau udah langsung aja. Halo Kak Aminah, wah gak nyangka banget ya ketemu Kak Aminah nih di sini. Nah, Kak Aminah, aku izin tanya-tanya ya. Kak Aminah kan tadi ngikutin acara workshop ya. Betul. Menurut Kak Aminah gimana sih? Seru gak Kak?
Untuk workshop hari ini tuh sangat seru banget ya. Dimana aku bisa menjadi role modelnya dari para Madivia. Salah satunya di bidang digital talent itu. Oh, digital talent berarti ya. Nah, apa aja nih yang Kak Amina dapat dari workshopnya? Di workshop itu aku sempat memaparin ya kan aktivitas aku, kenapa sih aku bisa kecimpung di bidang IT gitu. Minat aku tuh minat aku di bidang IT-nya itu bagaimana. Terus dari kegiatan-kegiatan studi independen yang aku jalanin, aku membuat satu jurnal itu yaitu yang berjudul Chatbot Informasi Beasiswa yang menggunakan algoritma Artificial Neural Network. Wah, keren banget ya Kak Amina ini ya. Nah Kak Amina bagaimana sih kok bisa berkecimpung gitu ya di dunia IT? Nah, itu tuh berawal dari goals aku ya untuk 5 tahun. Mungkin sekarang udah 5 tahun kurang sih gitu. Gimana sih untuk mengcombine di ilmu aku di bidang ekonomi sama di bidang IT gitu. Dan salah satunya aku punya goals untuk menjadi freelance gitu. Terus nggak hanya freelance juga, aku juga bisa bekerja sebagai di bidang ekonomi sebagai admin gitu, misal contohnya, atau yang lain gitu. Iya. Kak Amina sendiri sekarang kesibukannya lagi apa? Kalau untuk kesibukan aku sekarang sih internship di kampus di bagian Stay Career Center. Itu aku sebagai web administrator, di mana aku kerjaannya untuk memonitoring, meninjau perkembangan dari website Stay Career Center sama website kemahasiswaan itu sendiri. Kak Amina kan ada pengalaman pelatihan ya, dan juga pekerjaannya itu di dunia IT. Nah, kesan kakak itu gimana sih berkecimpung di situ? Kalau kesan aku berkecimpung di bidang IT itu sangat wow-nya itu kita bisa mengasah problem solving kita ya. Dimana kalau misalnya kita ngoding, terus kita nemu bug, terus nemu try and error-nya itu kita harus mencari sendiri gitu. Dimana itu juga nggak semuanya ada di jawaban di internet gitu, tapi kita harus menganalisa codingan teman-teman atau yang lain gitu, terus kita implementasikan dengan algoritma yang kita bikin sendiri gitu. Kak Amina sendiri sekarang semester berapa? Aku sekarang semester 6 Semester jurusan S1 manajemen. Nah, sekarang Kak Amina ini lagi semester 6. Nah, Kak bagi tips dong. Kakak kan sekarang magang ya. Bagi waktunya itu magang dengan kuliah itu gimana sih, Kak? Kalau untuk dari magang sih alhamdulillah banget ya, aku dipertemukan oleh Pak Syahrul yang nggak begitu banyak pekerjaan, bukan nggak begitu banyak sih, tapi memberikan kita untuk berkembang gitu selain kelas doang gitu. Aku juga bisa mengikuti studi independen. Waktu semester lalu juga aku sempat ikut studi independen, terus ada kelas biasa juga, terus magang juga, itu bisa aku atasi. Wah, keren banget nih tipsnya. Buat kita magang dan kuliah itu emang agak sulit sih sebenarnya. Iya. Sebenarnya sih itu kalau kayak gitu dari diri kita dulu ya. Kita tahu nih kalau misalnya kelas dari jam berapa, terus setelah itu kita harus magang menyelesaikan pekerjaan kita dulu gitu. Nah, satu lagi deh Kak, boleh dong Kak kasih pesan-pesan gitu buat teman-teman dan yang SMA atau SMK yang masih bingung gitu kuliah di mana? Nah, buat teman-teman, buat adik-adik nih yang masih bingung untuk kuliah di mana, di Stay itu sangat memfasilitasi kalian banget untuk berkembang. Gak cuma di bidang ekonomi aja, kita juga bisa berkembang di bidang IT atau di bidang pertanian dari program-program kampus lain gitu. Cukup luas ya berarti ya Kak. Betul. Oke Kak Amina, makasih banyak ya udah mau aku wawancarain nih. Semoga bisa bertemu di kesempatan lain ya. Iya, terima kasih juga. Iya. Sukses terus Kak Aminah magangnya dan juga sukses terus kuliahnya ya Kak Aminah. Terima kasih. Stay Indonesia, jaya, jaya, jaya. Nah, tahu gak ini sebelah aku. Di sebelahku ada Kak Vio. Kak Vio ini juga mahasiswa Stay yang sekarang ini menyanyi ya Kak? Benar. Iya benar banget. Tinggalkan semua di sini.
Kak tadi kan kakak kan ikut bergabung juga ya di acara workshopnya. Bagaimana nih tadi menurut kakak penontonnya heboh banget atau enggak nih? Buat hari ini ya. Iya. Kalau yang buat hari ini kan kebetulan yang kita penontonnya itu kan anak-anak SMA ya. Iya benar. Jadi mungkin emang agak lebih interaktif ya dari kan workshop itu ada 3 hari. Iya. Saya juga ngisi di hari pertama, hari kedua, dan hari ketiga ini kerasa lebih ini aja sih, vibes-nya terus crowd-nya itu kerasa lebih heboh, lebih enak lah daripada yang sebelumnya. Karena siswa SMA semua yang datang ya, jadi Bener. lebih aktif gitu. Nah, Kak, coba dong kasih saran atau kesan-kesan untuk adik-adik yang atau SMA atau SMK yang masih bingung nih kuliah di mana. Oke, mungkin buat adik-adik SMA atau SMK yang masih bingung mau kuliah di mana, apalagi yang mungkin punya hobi yang sama seperti saya, khususnya yang suka nyanyi atau ngeband atau semuanya di bidang seni atau musik, kalian bisa bergabung ke STI Indonesia Jakarta, karena di STI Indonesia Jakarta juga disupport untuk hal-hal tersebut gitu. Kayak ada juga kita punya UKM juga yang berlandaskan seni gitu, yang juga sekarang lagi berkembang. Kayak contohnya kalau di bidang nyanyi itu sekarang Stay itu lagi ada acara Stay Voice, di mana kita bisa terutama yang nyanyi ya, kita bisa mengeluarkan bakat-bakat kita untuk seenggaknya bakat yang terpendam yang kita punya tuh bisa tersalurkan gitu. Jadi tenang aja buat kalian semua yang merasa punya bakat dan punya seni dan takut untuk mengeluarkan bakatnya, bisa bergabung di STI Indonesia, karena kita di STI Indonesia juga support hal itu kok. Saya sendiri kayak bisa kayak sekarang ini karena dikasih kesempatan juga oleh STI ngisi acara di STI gitu. Benar. Wah, jadi masuk STI itu nggak cuma jurusan ekonomi aja ya Kak, jadi bisa luas gitu karena UKM-nya banyak banget di STI Indonesia. Nah Kak, terima kasih banyak ya Kak udah aku wawancarain. Semoga Kakak sukses terus ya. Dan Kakak tuh semoga kita bisa ketemu di kesempatan lain. Ya siap, insyaallah. Ya, makasih Kak. Ya, sama-sama. STI Indonesia, jaya.